Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita, memudahkan kita untuk bisa memakmurkan waktu di antara maghrib dan isya dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Di antaranya pada malam hari ini dengan kita berzikir, membaca Al-Quran, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan adanya belajar ilmu agama. Ini yang kemarin sudah pernah Al-Fagir singgung, bahwasanya ada waktu kalau kita beribadah di waktu tersebut Allah akan berikan kepada kita keberkahan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Tapi di waktu tertentu kalau kita melakukan kebaikan di waktu tersebut itu keberkahannya lebih banyak. Di antaranya adalah antara maghrib sampai ke isya. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan ibadah antara maghrib sampai ke isya, ini hidup kita akan lebih Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Tapi biasanya maghrib ke isya ini susah. Banyak orang alasannya capek, banyak orang alasannya mandi, banyak orang alasannya pengen nyantai, banyak. Apalagi sudah kena urusan dunia, susah. Padahal orang Islam saya yakin semuanya sadar mereka bahwasanya saya di dunia ini gak selama-lamanya. Sebentar lagi saya akan meninggal dunia, semuanya bakal meninggal dunia. Tidak hari ini besok, tidak besok minggu depan, tidak minggu depan bulan depan atau tahun depan, pasti bakal meninggal. Nah sekarang kita diberi modal namanya umur oleh Allah. Ternyata umur kita di dunia ini yang sebagai modal kita terbesar malah banyak digunakan untuk mencari dunia daripada mencari akhirat. Ini yang menjadi orang paling rugi. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas selalu memikirkan tentang akhirat, bukan masalah dunia. Banyak orang menyadari saya hidup di dunia ini cuma sebentar, saya tidak lama, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan seperti ucapannya. Ucapannya saya bakal mati, dan kalau saya sudah mati ia akan menyelamatkan saya amal soleh. Tapi dalam kehidupan nyatanya tidak. Dia lebih mengedepankan mencari dunia daripada mencari akhirat. Dia lebih mementingkan mencari harta daripada mencari keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah yang perlu kita sadari, bahwasanya kita punya umur ini modal terbesar kita. Sehingga siapa yang paling besar banyak menggunakan umurnya dengan beribadah kepada Allah, dia akan bahagia di hari kiamat. Tapi siapa orang yang saat ini diberi kehidupan oleh Allah di dunianya,
dia lebih sibuk untuk mencari dunia, lebih sibuk mencari harta, mencari pangkat jabatan, di akhiratnya Allah akan bentuk dia manusia menjadi paling rugi di hari kiamat. Makanya hati-hati. Cari dunia Allah tidak larang. Tapi kalau hidup kita dipentingkan mencari dunia, itu yang dilarang dalam agama. Allah perintahkan kita mencari dunia untuk hidup, bukan hidup kita untuk mencari dunia. Jangan sampai gara-gara mencari dunia kita lupa dengan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan sampai gara-gara dunia kita melupakan untuk hadir majelis taklim. Seharian penuh kita mencari dunia. Masa di malam hari kita tidak bisa menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama, tidak bisa menyempatkan diri untuk berzikir, untuk melakukan ibadah yang lainnya. Padahal kita semua kalau meninggal dunia, mana itu harta, mana itu pangkat, mana jabatan, mana mobil, rumah, tanah, mana semuanya. Kita cuma menjadi sebuah jasad yang dibungkus kain kafan, yang masuk ke tanah antara 2x1. Setelah kita diletakkan, semua orang meninggalkan kita. Kemudian tidak lama antar cacing, kemudian ulat, kemudian kalajengking, semuanya akan datang kepada kita, menggerogoti kita semuanya. Mana itu harta kita? Mana jabatan yang saat ini kita kejar? Sampai kita bela-bela meninggalkan sholat, meninggalkan majelis taklim, zikir semuanya, gara-gara mencari jabatan. Mana jabatan itu? Apakah jabatan itu bisa melepaskan kita pada cacing yang akan menggerogoti kita di tanah setelah kita meninggal dunia? Mana itu harta, tanah, mobil, mana? Maka jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya dunia yang saat ini kita kejar. Cari dunia Allah tidak larang. Yang Allah larang tatkala kita mencari dunia sampai melupakan akhirat, khususnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala malam hari ini Allah masih pilih kita di antara manusia yang saat ini sibuk mencari harta, pangkat, jabatan dunia. Allah pilih kita. Dan saksikan kelak di hari kiamat, waktu yang paling akan kita senang di hari kiamat, waktu seperti malam hari ini. Ingat, entah di hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang banyak orang lebih senang mencari dunia, pangkat, jabatan. Padahal sudah malam, sudah waktunya kita untuk memfokuskan sedikit untuk mencari akhirat. Sudah waktu kecil tapi kita masih memfokuskan mencari dunia. Ingat, entah di hari kiamat Anda akan mendapati mereka yang sampai di malam hari kekeh meninggalkan kewajiban kepada Allah, sholat, meninggalkan majelis taklim, dzikir. Tunggu entar mereka di hari kiamat, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beribadah kepadamu. Allah jawab, kalah, tidak bisa. Sekarang waktunya, kata Allah, siapa mereka yang taat kepadaku di dunia, siapa mereka yang menggunakan waktunya banyak untuk beribadah kepada Allah, aku ganti capek mereka, kesabaran mereka dengan surga dariku, kata Allah. Tapi siapa di antara mereka yang tidak taat kepadaku, sibuk mencari dunianya sampai meninggalkan akhiratnya, sibuk mencari hartanya sampai meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib, sampai dia menghabiskan waktunya untuk suatu mencari dunia, sekarang waktunya aku berikan kepada mereka balasan dengan siksa neraka aku, kata Allah. Dan ingat, innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak akan ingkar. Sehingga jangan khawatir, kita yang saat ini memberikan waktu kita untuk taat kepada Allah, memberikan waktu kita hadir majelis taklim, memberikan waktu kita untuk berzikir kepada Allah, gak usah khawatir, Allah akan ganti di hari kiamat. Capeknya kita, letihnya kita, melepaskan daripada perkumpulan dengan teman-teman yang sedang asik makan bakso, mie ayam, jus apa, semuanya akan diganti cash oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya kata Nabi, orang cerdas adalah yang mengingat tentang hari kebangkitan. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat tentang alam akhirat. Orang yang cerdas yang mempersiapkan dirinya menyambut alam akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang perkara yang sering dilupakan kepada orang yang beramal soleh. Perkara yang suka dilalaikan kepada orang yang ingin melakukan kebaikan. Apa itu? Memasang niat di dalam kebaikan tersebut. Banyak orang beramal soleh, termasuk saat ini hadir majelis taklim, amal soleh, kebaikan. Orang bersodakoh, kebaikan. Iktikaf di masjid, kebaikan. Menyambung silaturahmi, kebaikan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, di setiap kita melakukan kebaikan, pernahkah kita berniat untuk melakukan kebaikan tersebut dengan niat-niat yang baik? Coba tanyakan dalam diri kita. Habib, tapi kan saya sudah berniat ke tempat ini untuk majelis taklim, belajar ilmu agama. Betul, Anda dapat 1 pahala karena itu sudah jelas.
Tapi apakah kita rela Allah berikan kita pahala yang banyak dengan satu amal soleh, tapi malah kita cuma melakukan satu amal soleh dengan satu niat? Rugi. Karena umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau beramal itu satu kebaikan ya satu pahala, nggak ada pelipat gandaan. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, setiap mereka melakukan satu kebaikan, Allah berikan kebaikan tergantung niat mereka dalam kebaikan tersebut. Artinya makin banyak dia berniat dalam satu kebaikan, Allah berikan sebanyak niat tersebut. Dan ini hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba buka dalam beberapa kitab, khususnya di kitab Ta'lim Muta'allim. Itu Imam Az-Zarnuji mengajari kita niat belajar ilmu agama itu beberapa niat, banyak di situ. Sehingga jangan sampai kita datang ke tempat ini niatnya cuma belajar ilmu agama, cuma dapat satu pahalanya. Satu. Tapi kalau kita datang ke tempat ini kita berniat, ya Allah saya datang ke tempat ini di samping belajar ilmu agama, saya ingin berniat menghilangkan kebodohan. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Saya ingin menyebarkan ilmu yang saya dapat. Saya ingin berusaha untuk menyebarkan kebaikan ini dengan media sosial saya. Makin banyak niat, pahalanya makin banyak. Walaupun kebaikannya satu, Allah akan ganti dengan sebanyak apa dia berniat dalam satu kebaikan tersebut. Maka mulai saat ini mari kita berpikir cerdas. Ini diskon, ini pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Cuma melakukan satu kebaikan, tapi dia bisa berniat banyak dalam satu kebaikan tersebut. Allah berikan sebanyak niat tersebut di dalam satu kebaikan tersebut. Sehingga rugi kalau kita datang ke tempat ini niatnya cuma hadir belajar ilmu agama satu. Tapi makin banyak kita menghadirkan niat dalam satu kebaikan tersebut, makin banyak kita mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka tergantung niatnya. Maka ingat, di sini kita tarik benang merahnya, sehingga Allah tidak akan memberikan pahala kepada hambanya bukan tergantung kepada banyak atau besarnya amal yang dia lakukan, tapi sebanyak niat apa yang dia lakukan dalam kebaikan tersebut. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan di antara kita. Lalu bagaimana Ustadz Habib? Mulai saat ini sebelum kita melakukan kebaikan, berhenti sejenak, berpikir niat apa yang saya lakukan dalam satu kebaikan ini, biar dapat banyak kebaikannya. Dan ini yang pernah ditegaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Kata beliau, setiap orang berbuat satu kebaikan, dia meniatkan 10 kebaikan dalam kebaikan tersebut, kata beliau Allah akan berikan pahala tergantung daripada banyaknya niat orang tersebut. Kita satu kebaikan majelis taklim ini berniat 10, Allah berikan 10. Dan ingat, Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan, orang melakukan satu kebaikan aku ganti minimal 10. Orang melakukan satu kebaikan aku ganti minimal 10 pahala. Kata Nabi, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, bahkan kata Nabi sampai pelipat gandaan yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini niat. Ini sering diremehkan di antara kita, masalah niat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya berkaitan masalah niat, jangan sampai kita melakukan ibadah amalan akhirat tapi niatnya untuk cari dunia, maka amalan akhirat tidak ada pahalanya. Awas, jangan sampai kita menjadi manusia yang rugi. Manusia yang rugi di hari kiamat yang sekarang ini beramal soleh, sholat 5 waktu, hadir majelis taklim, bersodakoh, kemudian baca Quran, berzikir, tapi dia melakukan itu semuanya hanya untuk mencari dunia, pengen dipuji, pengen cari sanjungan, pengen cari pangkat. Itu orang di hari kiamat tidak akan mendapatkan pahalanya sedikit pun, tidak bakal. Dan itu manusia paling rugi. Di dunia capek beramal soleh, di akhirat gak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Niat anda bukan karena Allah. Walaupun bentuknya akhirat, walaupun bentuknya kebaikan, walaupun bentuknya ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, Allah tidak beri pahala. Ini manusia paling rugi di hari kiamat. Sehingga ingat, Nabi pernah mengatakan, berapa banyak orang melakukan amal kebaikan
tapi berubah menjadi amalan dunia, artinya nggak dapat pahala karena busuknya dia punya niat dalam amal kebaikan tersebut. Hati-hati. Sehingga jangan hanya kita fokus dengan kebaikan. Oh, saya pengen datang majelis taklim. Oh, saya pengen sholat berjamaah. Saya pengen sedekah, baca Quran. Entah dulu. Anda pengen melakukan itu, niatnya harus karena Allah. Agar apa? Agar di hari kiamat saya mendapatkan kebaikan yang selama ini saya lakukan di dunia. Ini yang kadang-kadang terlupakan di antara kita. Jangan sampai kita capek-capek sholat berapa langkah dari rumah, berzikir sampai berjam-jam, kemudian kita bersedekah mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan sampai jutaan, di hari kiamat gak ada pahalanya. Kenapa? Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu niatnya bukan karena Allah. Maka mulai saat ini perhatikan, jangan cuma kita melihat banyak dan besarnya yang kita lakukan, tapi mulai saat ini fokus juga dengan namanya niat. Yang ketiga, Ustaz Habib, bagaimana kalau saya sudah berniat baik? Saya pengen ke masjid sholat berjamaah, saya pengen ke musola hadir majelis taklim, saya pengen ke rumah keluarga saya untuk bersilaturahmi. Tapi di pertengahan jalan niat ini berubah karena dipuji sama orang. Pak, Bu, mau kemana? Dek, mau kemana? Mau ke masjid sholat berjamaah, mau ke musola hadir majelis taklim, mau ke rumah teman saya silaturahmi. Mereka mengatakan, Masya Allah, bapak soleh ya, ibu soleha, adik luar biasa, semangat melakukan amal soleh. Setelah selesai ini orang memuji kita, dia masuk ke rumahnya atau pergi, tiba-tiba hati kita berubah. Oh iya ya, berarti saya laki-laki soleh ini, saya ibu-ibu yang soleha, berarti saya orang yang baik. Buktinya sampai orang itu memuji saya, berubah niat tiba-tiba ini. Makanya cara agar kita tidak merasa senang kalau dipuji sama orang, jangan bangga kalau dipuji. Jadi kalau kita ingin melepaskan diri dari kesenangan kita kalau dipuji sama orang itu, bagaimana caranya? Jangan senang kalau dipuji, jangan bangga. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan pada saat itu semuanya hidayah dari Allah, itu taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Sehingga jangan bangga. Dipuji karena orang alim, dipuji ahli sedekah, dipuji ahli Al-Quran, dipuji ahli diri, jangan senang. Sehingga membentengi diri kita daripada sifat riya, berbuat kebaikan bukan karena Allah, jangan senang kalau dipuji. Dan hadirkan dalam diri kita, saya bisa seperti ini karena Allah berikan saya petunjuk, titik. Bukan karena amal saya. Sehingga waktu dipuji ya biasa aja, waktu nggak dipuji biasa saja. Kenapa? Karena saya bisa melakukan kebaikan semuanya karena Allah, bukan karena saya. Sehingga ingat yang ketiga, kalau niat berubah, sudah berniat baik, tiba-tiba niatnya berubah menjadi senang dipuji sama orang, bangga waktu dia ini disanjung oleh orang, maka teruskan kita dengan kebaikan, jangan berhenti, barengi dengan istighfar, kemudian belokkan niat kepada asalnya. Jadi jangan berhenti. Ada sebagian orang, aduh saya ria, oh saya dipuji kok senang bangga, aduh daripada saya melakukan dapat dosa, lebih baik saya tinggalkan. Nah, ini salah paham banyak orang kayak gini. Jadi ingat, Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasihatul Diniyah, beliau katakan, kalau kita sudah menyiapkan kebaikan di dalam amal soleh yang akan kita lakukan, ternyata niat ini di pertengahan jalan berubah. Niat ke masjid karena Allah, niat sedekah karena Allah, niat untuk berzikir karena Allah, baca Quran karena Allah. Kau berubah niatnya, maka kata Habib Abdul Haddad, jangan kau berhenti, teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar. Istighfarmu itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Jadi jangan berhenti. Ada sebagian orang, aduh saya ria, udahlah saya tinggalkan, percuma beramal juga nggak ada pahalanya, ria ini. Nah ini banyak orang salah paham di sini. Mau ikut contoh apa? Suling, subuh keliling. Pas mau ikut suling, ada orang mau kemana? Mau ikut suling sama Habib Novel. Oh masya Allah ya, soleh kamu. Akhirnya tiba, aduh, kok saya senang dipuji ya? Aduh ria. Ayo saya balik lagi. Jangan gitu. Teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar. Maka istighfar itu akan menghancurkan niat yang tidak baik. Ya, tolong jangan salah paham. Bahkan Imam Fudail bin Iyad mengatakan orang yang meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya. Kan riya yang kita ketahui melakukan sesuatu
bukan karena Allah, itu namanya riya. Tapi kata Imam Fudail bin Iyad, orang yang meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya. Kenapa? Habib Abdullah Haddad menjelaskan perkataan Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan karena syaitan pinginnya kita tidak beramal. Syaitan ini pinginnya kita ini nggak beramal, sehingga diganggu terus. Waktu kita mau beramal, kemudian kita bisa mempertahankan, kemudian setelah itu digoda lagi, itu kamu dipuji loh. Kalau kamu beramal riya nggak ada pahalanya, dosa lagi. Lebih baik kamu tinggalkan saja. Nah ini syaitan ini. Nah, sehingga bagaimana? Teruskan dengan amalmu barengnya dengan istighfar agar menghilangkan daripada niat-niat yang tidak baik tersebut. Yang keempat, masalah niat. Sekarang bagaimana agar kami bisa beristiqomah dalam niat yang baik? Terus saya ini bisa mengawal niat ini agar selalu baik. Apapun yang saya lakukan niatnya baik. Caranya bagaimana? Perbarui kita selalu punya niat dalam amal kebaikan kita. Perbarui terus. Mau salat berjamaah, berubah niatnya, perbarui. Saya niat salat berjamaah karena Allah. Hadir majelis taklim, berubah lagi niatnya, perbarui lagi. Saya hadir majelis taklim karena Allah. Pengen silaturahmi, berubah lagi niatnya, kembalikan lagi. Saya niat silaturahmi ini karena Allah. Inilah yang Nabi katakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nabi kata perbarui imanmu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kita sudah beriman, tapi Nabi perintahkan jaddidu, perbarui imanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan artinya kita tadinya berarti murtad atau kufur atau syirik, tidak. Tapi ini untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam amal soleh kita. Perbarui terus kita punya amal soleh. Yang terakhir, yang keenam, apa keutamaannya orang berniat baik di dalam pekerjaan yang akan dia lakukan? Kan kita niat baik untuk melakukan suatu kebaikan, niatnya karena Allah. Efek kita niat baik dalam pekerjaan yang kita lakukan itu apa? Nah, di sini dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, man hasunat niyatuhu hasuna amaluh. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya akan jauh lebih baik. Ini yang mengucapkan seorang wali kutub. 60 tahun beliau menjadi wali kutub. Jadi kata beliau, orang yang punya niat baik dalam satu pekerjaan, niatnya baik karena Allah, karena Rasulullah, Allah akan bantu mewujudkan daripada pekerjaan tersebut karena niat dia yang baik. Coba sekarang merenung sejenak kembali ke seminggu yang lalu. Pernah hendak kita melakukan kebaikan, mau melakukan kebaikan tapi nggak jadi? Coba renungkan. Nggak jadi itu kenapa? Jangan-jangan karena niat kita yang tidak kita tancapkan dengan kebaikan di dalam amal yang akan kita lakukan. Sehingga mulai saat ini setiap kita mau melakukan apapun, niat dulu. Niat yang baik, karena niat yang baik itu menjadi perantara agar terwujudnya kebaikan tersebut. Makanya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan, beliau itu selalu mengatakan kepada murid-muridnya, diantaranya beliau ucapkan, makana lillah yanmu wa yastamir. Makana lillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan ingin dipuji si bos, direktur, manajer. Nah, melakukan sesuatu kebaikan karena Allah, yanmu, berkembang, wayastamir, berkelanjutan. Sehingga kalau kita ingin punya kebaikan terus beristiqomah, berkelanjutan terus, maka berniatlah sesuatu tersebut lillah, karena Allah. Niatnya yang baik, maka Allah akan langgengkan kebaikan-kebaikan tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan berkaitan tentang masalah niat pada kesempatan kali ini. Jadi ingat sekali lagi, yang menentukan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan besar banyaknya yang kita lakukan, tapi niat kita di dalam kebaikan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Ayo. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan pada kesempatan kali ini, karena kayaknya sudah isya ya. Saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Allah mudahkan kita untuk selalu berniat yang baik di dalam setiap kebaikan kita, dan Allah selalu giring kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan semuanya karena Allah, sehingga di hari kiamat di akhirat kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat, sampai kita di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW dengan amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.